Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu teman-teman yang akan mendaftar P3K di tahun 2024 ini. Nah Bapak Ibu, sebelum nanti mendaftar, perlu untuk diketahui bahwa berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024, terdapat 4 kriteria pelamar P3K di tahun anggaran 2024. Ya, seperti apa 4 kriteria yang dimaksud, kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, pada keputusan Menpan RB ini, di keputusan pertama bisa kita lihat bahwa terdapat 4 kriteria ya Bapak Ibu ya. Jadi kriteria pelamar pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, keempat kriteria yang dimaksud, yang pertama ini adalah ada pelamar prioritas ya Bapak Ibu. Ini yang pertama nih, jadi ada pelamar prioritas. Kemudian yang kedua, kriteria yang keduanya adalah guru X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2. Lalu kriteria yang ketiga ada guru non ASN di instansi daerah. Kemudian yang keempatnya, kriteria yang keempat adalah lulusan PPG ya, pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, untuk penjelasannya yang dimaksud dengan pelamar prioritas, kemudian guru X THK 2, guru non ASN dan seterusnya, bisa kita lihat di di keputusan berikutnya. Nah, di keputusan kedua, ketiga, dan keempat Bapak Ibu ya. Nah, untuk penjelasan yang pertama tadi terkait dengan yang dimaksud dengan pelamar prioritas. Nah, yang dimaksud dengan pelamar prioritas itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah pada tahun 2021 ya, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, teman-teman, yang dimaksud dengan kriteria yang pertama tadi, pelamar prioritas itu adalah mereka yang dulu pernah ikut seleksi P3K jabatan fungsional guru ya, dan memang belum lulus begitu. Nah, itu ini berdasarkan keputusan di sini itu menjadi pelamar yang akan diprioritaskan ya ketimbang yang lainnya begitu. Nah, kemudian kriteria yang kedua, penjelasan yang kedua ya, untuk guru X THK 2 ini ada di keputusan ketiga. Yang dimaksud dengan guru X THK 2 itu adalah pegawai yang terdaftar di pangkalan data X THK 2 pada BKN dan masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Nah, itu ya. Itu Bapak Ibu yang maksud dengan guru X THK 2 ya. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud dengan guru non ASN di instansi daerah. Di sini untuk penjelasannya ada dua ya. Untuk guru atau yang dimaksud dengan guru non ASN di instansi daerah itu,
Yang pertama, untuk penjelasan yang pertama, guru non ASN di instansi daerah itu adalah mereka atau pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN ya, yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, itu penjelasan yang pertama yang dimaksud dengan guru non ASN di instansi daerah. Jadi mereka yang datanya itu terdaftar pada database BKN sebagai tenaga non ASN. Nah, beberapa waktu yang lalu kan pernah ada informasi bahwa BKN sedang melakukan pendataan begitu ya. Sehingga para tenaga honorer khususnya yang di instansi pemerintah begitu harus sesegera mungkin harus dipastikan begitu namanya terdaftar di database BKN. Karena ini berkaitannya dengan ini ya, yang maksud dengan guru non ASN tadi. Nah, kemudian untuk penjelasan yang berikutnya, selain yang terdaftar di database BKN, yang dimaksud dengan guru non ASN ini adalah guru di sekolah negeri yang terdaftar datanya di Dapodik ya, atau di data pokok pendidikan. Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian juga masih aktif mengajar paling sedikit ya, atau minimalnya 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, itu Bapak Ibu ya, penjelasan dari beberapa kriteria pelamar P3K di tahun 2024 ini ya, mulai dari pelamar prioritas, kemudian guru X THK 2. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan ataupun informasi yang bisa di-share terkait dengan 4 kriteria pelamar pada seleksi P3K di tahun 2024 khususnya untuk jabatan fungsional guru begitu. Semoga informasi yang di-share ini bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu teman-teman yang berencana akan ikut mendaftar P3K. Semoga dalam prosesnya diberikan kelancaran ya, kemudian dari hasilnya juga mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga di tahun 2024 ini bisa lulus menjadi P3K Bapak Ibu ya. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.